aku Tifa. Aku lagi nyobain Huawei Pura 80 Ultra yang baru banget aku dapetin. Seri P dari Huawei itu emang udah lama terkenal sebagai rajanya fotografi smartphone. Dan kali ini mereka klaim hasil fotonya bisa ngalahin iPhone 16 Pro Max. Setelah beberapa hari dipakai, jujur aja, sistem kameranya bikin aku cukup kaget. In a good way ya, tapi ya kayak Apple, Huawei juga punya ekosistem tertutup. Jadi ada plus minusnya. Hari ini kita singkat aja. Aku mau share first impression aku soal Huawei Pura 80 Ultra. Pertama, soal desain. Buat urusan flagship, Huawei sih juaranya ngasih experience premium langsung dari boxnya. Selain build quality HP-nya sendiri yang udah mantap, casing bawaannya juga niat banget. Ada tekstur kulit vegan yang lembut, plus logo Pura yang di stem cantik. Kalau dibandingin sama bodi belakangnya yang kaca mengkilap dan gampang banget ninggalin sidik jari, aku malah lebih sering pakai casing bawaannya, kayak 90% dari waktu pemakaian. Sekarang, bandingin deh sama flagship lain. iPhone, chargernya aja udah nggak dapet. Katanya sih demi lingkungan. Mother Nature, welcome to Apple. Kalau soal Vivo X200 Ultra, casing bawaannya sih oke. Tapi ya gitu deh, cuma silikon yang agak fancy aja. Waktu digenggam, Huawei Pura 80 Ultra ini terasa sedikit ramping dibandingkan iPhone 16 Pro Max. Ditambah lagi karena semua sisi pinggirannya melengkung, gripnya enak banget di tangan. Mode kameranya emang kelihatan intimidating, tapi HP ini nggak kerasa berat di bagian atas kok. Dibandingin sama Vivo X200 Ultra, ukuran bodinya masih nyaman. Nah, si tonjolan kamera segitiga itu, kalau aku pegang pakai tangan kanan, jari telunjukku pas banget melingkar secara diagonal di area itu. Pas dan nyaman. Tapi kalau tangan kiri yang pegang, malah agak ganggu. Jadi, ya posisi genggaman tangan kanan lebih enak sih. Yang paling mencolok tahun ini tuh fitur yang disebut Huawei Dual Lens in One SIMiOS. Gara-gara desain ini, si Pura 80 Ultra bisa ngasih optical zoom beneran di 2 titik, 3,7 kali dan 10 kali. Bukan cuma satu lensa fix buat 10 kali, tapi dia pakai dua lensa fisik berbeda yang otomatis switch tergantung jarak fokus. Jadi, buat foto makro di 10 kali zoom, hasilnya bisa lebih deket dan lebih tajam dibandingkan Vivo X200 Ultra. Desain zoom mekanis ini juga bikin kualitas gambar jarak jauh jadi lebih stabil. Plus, karena dua focaling itu satu sensor SIMiOS yang sama. Hasil fotonya konsisten bagus, baik di 3,7 kali maupun di 10 kali. Bandingin deh sama flagship lain yang pakai setup quad kamera, biasanya di 10 kali udah kelihatan banget drop kualitasnya dibanding 3 kali. Sekarang ngomongin soal gaming dan pemakaian harian. Karena ini sistemnya tertutup, jadi kalian butuh emulator Android buat install game. Tapi soal performa, di luar ekspektasi banget. Beneran ngebut. Genshin Impact dan Mobile Legends bisa jalan mulus di setting grafis mentok kanan. Di Genshin, kontrolnya responsif banget, udah setara sama HP gaming kelas atas. Nggak ada lag, nggak ada stutter. Buat urusan suhu, Mobile Legends stabil di bawah 40 derajat Celcius. Genshin Impact sempat tembus di atas 40 derajat Celcius setelah 30 menit. Tapi inget ya, ini dijalanin lewat emulator dan hasilnya tetap impresif banget. Baterainya gila sih, main Genshin 30 menit cuma ngurangin 11% baterai. Mobile Legends cuma 6%. Padahal itu lewat emulator loh. Sebagai perbandingan, Oppo X8 Ultra malah lebih boros, 13% buat Genshin dan 8% buat ML. Hari itu juga aku sempet habisin waktu sejam scrolling sosmed, sejam nonton video pendek, dan motret-motret di luar. Total screen on time-nya lebih dari 5 jam. Dan baterainya masih tersisa 48% di akhir hari. Gokil banget kan? Tapi ya nggak semuanya sempurna juga. Pertama, layarnya. Di bawah sinar matahari terang, tampilannya kelihatan agak pudar dan kurang terang. Bahkan nonton video pun warnanya jelas nggak se-vibrant iPhone atau S12 Ultra. Kedua, soal audio. Suara speakernya sih oke-oke aja. Tapi masalah klasik Huawei masih ada. Kalau lagi main game, posisi tangannya hampir pasti nutupin grill speaker. Aku jadi mikir, apa desainer Huawei emang gak main game ya? Tapi mungkin juga mayoritas usernya emang bukan gamer. Ketiga, soal ekosistem. Mau kirim file ke device non Huawei? Good luck deh, brand lain udah support TotalSense atau punya combine apps resmi buat PC. Sementara Huawei, PC manajernya cuma jalan di laptop Huawei doang. Agak keterlaluan sih itu. Untungnya aku nemu solusi, Pairdrop, tool berbasis browser yang nyelamatin aku dari keharusan bongkar-bongkar HP lama cuman buat transfer file. Masih mau lanjutin pengujian detail buat Huawei Pura 80 Ultra ini. Jadi kalau kalian penasaran sama HP ini, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan full reviewnya nanti. Kalau kalian mau konten Huawei lainnya, klik di sini buat nonton reviewku soal Huawei Pura X. Aku Tifa, sampai ketemu di video selanjutnya.